Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelagak tawa, maka berkatalah malaikat Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus, sementara ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka." Lalu, apa yang membuatmu terkejut? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau, ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu, ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Di dalam satu riwayat dikatakan akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israel alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Pada saat itu, malaikat Israel alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah yang telah dibahas barusan, ada juga sebuah kisah pada saat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang yang kaya, dan harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia. Berikut ini kisahnya. Ada seorang yang kaya raya dengan harta yang tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Orang kaya ini didatangi malaikat. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Jauzi, Uyun al-Hikayat, Min Qasas as-Solihin wa Nawadir az-Zahidin. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini."
Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin, tidak layak ke sini. Bertemu Tuhan kami," hardik pelayan. Malaikat itu diam. Ia mengetuk pintu kembali. "Sampaikan saja kepada tuanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya. Dari jauh si orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu lemas sebukan kepalang. Kepalanya tertunduk. Lantas mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk memelankan suaranya dan berkata lembut. Orang kaya itu menyadari umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan segera pergi meninggalkan dunia. Malaikat pencabut nyawa itu menemui seorang kaya. Orang kaya itu pun memanggil seluruh keluarga. Tak lama keluarganya pun datang. Seakan tidak percaya orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat. "Segeralah berwasiat, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar rumah," tutur malaikat kepada orang kaya. Tak lama orang kaya itu pun wafat. Sontak para keluarga histeris dan menangis. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya mereka tahu ternyata harta tidak bisa menyelamatkan si orang kaya. Para keluarga itu lantas mengeluarkan harta si kaya, mengeluarkan segala isinya berupa emas dan permata. "Terlaknat kalian, harta-harta tidak berguna. Kalian," harta maksudnya, "hanya membuat kami melupakan Allah. Kalian tidak bisa menolong kami," hardik mereka. Tiba-tiba harta itu berubah bentuk. Emas dan permata itu berdiri. Ia berkata kepada kerabat orang kaya itu, "Duhai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat derajat kalian tinggi. Kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki, bukankah langsung setuju dengan harta kalian? Lalu bagaimana dengan nasib orang soleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya. Dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam dan kami tidak bisa menolak? Wahai orang kaya, jika kau memilih kami untuk berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Sedangkan untuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan celaka." Terang harta si kaya. Begitulah sobat kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun datang. Dan ternyata harta tidak bisa melindungi dari orang kaya, seberapa kaya pun orang tersebut. Wallahu alam. Dan inilah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.